Ya, Pertama yang paling penting itu kita harus tahu apa itu kriteria kritis gitu ya. ya. Kritis itu biasanya situasinya dead or alive, terus waktunya sudah mepet. Itu namanya Oke. kritis. Kami ingin mengajak Anda untuk dapat pembelajaran ya pagi hari ini bersama dengan Mbahnya Dasya. Selamat pagi, Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, sehat kuat, penuh semangat, penuh berkat Tuhan. Yes. Amin. Kita kompakan ya, rada-rada batik-batik gitu ya. Iya nih batiknya ada Indonesia lagi tulisannya. Ya, Indonesia TDW. Mewakili ini Olimpiade. mewakili Olimpiade. Kalau ini dari Danau Toba. Oh, Danau Toba ya. Baik, Pak Tung. Oh, ini rumah tua. Oh, rumah tua. Ini gambar rumah tua nih, rumah tua di Jakarta. Di Jakarta ya. Alright. Pak Tung, ini topik yang menarik banget ya karena tidak pernah ada ya kalau situasi yang kritis itu kan setiap orang pasti beda-beda atau situasi Ya. setiap pribadi itu pasti tidak sama begitu. Nah, ini yang kita mau pelajarin sebenarnya prinsip-prinsip apa yang bisa kita pegang pada saat situasi kritis supaya kita bisa mengambil keputusan, apakah itu bisnis, apakah itu juga dalam the whole our life. Tapi pasti ini berkaitan dengan kalau bagi para pelaku bisnis ini penting banget lah begitu ya. Baik, Patung, ketika kita bicara mengambil keputusan dalam kondisi kritis itu kita nggak bisa ya, misalkan kayak udah otomatis dapat pilihan gitu loh yang baik gitu, jadi nggak usah capek-capek mengambil keputusan gitu. Itu tidak mengambil keputusan juga keputusan kok. Jadi kadang orang bingung. Oh iya, nggak ngambil keputusan juga keputusan ya. Iya, misalnya kebakaran nih, lantai 10, terjun, tidak terjun, dan buka api semua, masuk ke kamar mandi atau terjun. Jadi Anda tidak ambil keputusan, tetap di dalam ruangan, terjun atau tidak, ya itu keputusan Anda tetap di dalam ruangan. Apapun yang istilahnya bukan keputusan, tidak keputusan, itu adalah keputusan. Nah, pertama yang paling penting itu kita harus tahu apa itu kriteria kritis gitu ya. Kritis itu biasanya situasinya dead or alive, terus waktunya sudah mepet. Itu namanya kritis. Jadi dead or alive itu bisa dead or alive untuk bisnis kita. Kayak ambil urusan kalau ini A, jalan A tidak. Jadi kritis itu biasanya mendesak antara waktu dan risikonya berat. Risikonya itu apa? Akibatnya. Khususnya akibat buruknya gitu ya. Biasanya kalau akibatnya positif besar, kalau tidak diambil keputusan juga biasa-biasa saja ya senang-senang aja orang ambil keputusan dengan damainya. Tetapi biasanya kita mendesak waktunya, terus keputusannya ini risikonya besar. Risiko itu akibat yang kita terima berat gitu loh ya. Jadi misalnya tadi dead or alive, perusahaan bangkrut atau tutup, keputusan ini menikah atau tidak menikah, cerai atau tidak begitu ya. Terus melakukan tindakan untuk misalnya operasi atau tidak, padahal operasinya membahayakan untuk kehidupan atau tidak, misalnya begitu. Jadi kritis itu waktunya mendesak. Kalau waktunya tidak mendesak, sebenarnya bukan kritis, penting gitu loh ya. Oke, jadi harus ada situasi di mana situasinya terdesak gitu ya Pak Tung. Contohnya gini lah, kalau kita ngomong Anda jendela Johari, kalau masih ingat gitu ya, situasi itu dibagi jadi 4 gitu ya. Mendesak dan penting. Nah ini sudah mendesak, penting, ini urgent, important. Nah ini yang namanya kritis itu urgent and important. Kalau urgent tapi tidak important, itu sebenarnya distraction. Telepon bunyi, itu mendesak. Tapi nggak penting, belas. No, apa ya, belum tentu penting. How we know itu penting. Makanya saya sudah 20 tahun lebih, 30 tahun lebih, nggak ngangkat telepon. Hidup saya baik-baik saja itu. Oh iya? Oke. Ya, karena saya merasa bahwa orang telepon-telepon itu banyak sekali yang mendesak, tetapi menurut saya nggak penting. Dan kalau penting bisa kok sampai ke saya. Kemudian ada juga yang penting, tetapi tidak mendesak. Nah, kalau penting tidak mendesak, ya karena Anda sudah siap-siap, Anda sudah kerjakan pada waktu penting, ya Anda sudah siap. Misalnya menjelang persiapan pensiun. Saya pernah mengajar Angkatan Udara. Saya bilang, kamu sudah nggak persiapan pensiun? Maksudnya Bapak, nanti kan kita didapat pensiun. Sekarang kamu dapat rumah. Ya, rumah dinas. Lah nanti kalau kamu pensiun, rumah dinasnya diambil nggak? Iya, diambil. Sekarang kamu berapa? 47. Sudah siap-siap belum punya rumah? Belum. Lah nanti kalau di pensiun, ya marah sama pemerintah. Kok habis manis sepah dibuang? Kan begitu ya. Tapi coba deh kalau Anda makan permen karet. Kalau sudah nggak manis, coba dimut 3 tahun. Ya, nggak enak. Sebetulnya sama kok. Misalnya
somehow Anda meninggal dunia. Ya apakah terus disimpan terus jadikan mausoleum? Jadi ya kalau Anda memang tokoh masyarakat yang luar biasa, tentu saja Anda akan tapi Anda akan tetap dikubur loh. Entah dibakar atau diapain, ya tetap disimpan. Jadi maksud saya ya memang kita ya tahulah konsekuensi bahwa kalau di dalam perusahaan pun Anda selesai masa-masa pensiun, ya sudah selesai. Anda tidak bisa mengharapkan perusahaan terlalu besar lagi gitu ya. Makanya harus punya pertahanan sendiri. Jarang kok orang mikirin nasib Anda. Saya ini mikirin nasib anak buah saya, bagaimana anak buah saya akhir tahun yang lalu mulai saya paksain, oke, bonusnya sekian, tetapi sebagian sekian dibelikan untuk jadi saham untuk di franchise laundry gitu ya, atau enggak saya kasih bonus, kira-kira pilih mana? Saya pilih yang dibelikan franchise aja deh daripada iya, sebagian tetap itu kan mau enggak mau, akibatnya mereka punya passive income. Nah, tetapi ada juga yang sudah tidak penting, mendesak lagi. Ya repot itu ya. Sudah tidak penting mendesak ya, gitu. Jadi, nah kalau kita kritis itu berarti kan penting dan mendesak. Memang kalau hidup kita selalu pemadam kebakaran kan kebakaran kan penting dan ini kalau kan habis semua dan mau penting dan mendesak ini. Nah itu kalau hidup kita di dalam penting dan mendesak terus berarti kita kurang antisipasi dalam kehidupan kita. Nah, baik.